Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Arc 15, Lautan Hutan dan Gunung Salju Besar Chapter 107, Laba-laba dan material kristal Brunhild kembali tentram setelah pesta persahabatan berakhir dengan selamat tanpa ada masalah. Meski sempat tertunda karena berbagai hal, aku secara resmi memberikan cincin pertunangan pada Lu. Aku tidak bisa meninggalkan hal seperti itu. Selain aku terlambat, aku juga harus melakukannya dengan benar. Bahkan jika dia tidak keberatan dengan sesuatu yang seperti itu, Lu dengan senang hati menerimanya. Itu memiliki desain dan efek sihir yang sama seperti yang lainnya. Dengan ini aku akhirnya bisa tenang dan mengatakan kalau aku adalah tunangan Toya. Sama melihatnya yang terlihat senang dengan cincinnya, aku merasa bersalah. Seharusnya aku memberikannya lebih awal. Sementara kami duduk di meja balkon dan saat aku melihat Lu yang berada di sampingku, Rin datang ditemani Pola. Ada Fureizu muncul, tempatnya di sekitar pusat lautan hutan. Suku yang tinggal di sana meminta bantuan pada Misumido. Kami berdiri dari kursi kecuali Lu, yang merupakan satu-satunya orang yang tidak mengerti. Lalu, apa yang terjadi pada Fureizu? Apa telah dikalahkan? Tidak, sepertinya masih menghancurkan desa sambil membasmi para manusia dan demi-human yang dilihatnya. Aku dengar Fureizu kali ini mempunyai sosok seperti laba-laba yang besar. Fureizu laba-laba yang besar. Apakah levelnya setingkatan dengan mantai yang waktu itu? Atau levelnya lebih tinggi lagi? Apport kemungkinan besar tidak akan berfungsi. Akan lebih baik jika aku bisa menghancurkannya dengan gravity. Smartphone Arc 15-6. Ayo kita pergi. Aku tidak tahu apakah kita bisa mengalahkannya, tapi kita tidak bisa membiarkannya. Selain itu, ada kemungkinan bertemu dengan anak itu, kan aku memberikan anggukan kecil pada perkataan Rin. Laki-laki misterius yang dengan mudah mengalahkan Fureizu berjenis mantai yang kami hadapi dengan putus asa. Aku masih memikirkan kata-kata tentang Raja Fureizu yang dia ucapkannya. Apa maksudnya itu? Tanda tanya. Pokoknya, ayo kita pergi ke lautan hutan dengan Chapterilon Crystal Monster yang menghancurkan peradaban kuno. Kami memberitahu Lu secara kasar semua ceritanya sampai sekarang sambil pergi dengan Chapterilon. Pertama, apa itu Fureizu? Mereka mungkin disegel di dimensi lain dengan metode khusus dan mereka bisa merobek ruang dari tempat mereka muncul. Segelnya rusak dan dari situ, Fureizu yang disegel selama 5000 tahun mulai muncul. Adalah rangkuman dari semuanya, aku rasa. Jika kita mempercayai perkataan maka tujuan Fureizu adalah mencari Raja Fureizu. Akan tetapi, Fureizu hanya melakukan pembantaian. Dan juga, apakah pembantaian itu memiliki tujuan? Pertama, apa yang terjadi 5000 tahun yang lalu? Siapa yang melakukan penyegelan? Dari mana Fureizu berasal? Kami tidak tahu apa-apa, tapi kemungkinan besar mengetahui semuanya. Waktu itu aku gagal menangkapnya, tapi kalau aku bertemu dengannya lagi. Master, kita sudah berada di atas tempat tujuan. Dipanggil oleh Shizuka, aku mengalihkan pandanganku ke permukaan yang ditampilkan di monolit. Seekor monster, dengan 8 kaki panjang yang kurus seperti laba-laba, memotong pepohonan di lautan hutan, sambil menusuk orang-orang yang tinggal di sana. Itu besar. Kira-kira sama dengan mantai yang sebelumnya, tapi syukurlah tidak bisa terbang. Smartphone Arc 15-7 memang benar. Bertarung dengan yang sebelumnya sulit karena musuh terbang di padang pasir. Dan kali ini ada juga tempat untuk bersembunyi, yang menurutku itu sangat membantu. Aku hanya harus memastikan untuk tidak tertimpa oleh pohon-pohon raksasa. Pokoknya, ayo kita cepat pergi. Jika tidak, desa itu akan segera musnah. Saat kami pindah ke bawah, seorang wanita mulai menembakkan panah, dan mengaktifkan sihir untuk melawan Fureizu. Sihir tidak efektif melawan Fureizu. Kekuatan sihir dan sihir itu sendiri akan diserap. Tapi tidak bisa menyerap sihir seperti gelang demon penyerap, dan ini juga berbeda dari pembatalan sihir, Raja Iblis yang meniadakan sihir. Tapi tetap saja, masih merupakan kekuatan yang merepotkan, yang bisa mengubah sihir itu sendiri menjadi kekuatan sihir. Wanita berkulit coklat itu kemudian menghadapinya dengan pedang yang melengkung, tapi Fureizu bisa saja mengulurkan tangannya yang tajam dan memotongnya satu demi satu. Itsu, Miyomana, Takoji Kashigarino. Sepertinya ada seorang gadis muda yang memberikan perintah, tapi aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Apakah itu bahasa yang berbeda?
Dia sepertinya adalah pemimpinnya. Apakah itu karena perintahnya? Sekumpulan busur dan panah mundur selangkah demi selangkah. Sepertinya mereka mencoba mengulur waktu untuk membiarkan para penduduk melarikan diri. Mengincar gadis muda itu, kaki Fureizu laba-laba memanjang seperti tombak. Axel Bus. Aku berlari melewati lautan pepohonan sambil mengeluarkan Great Sword dari storage, dan menangkis tangan tombak yang mendekati gadis muda itu. Dan kemudian, aku membawa gadis muda yang terkejut melihat kemunculanku yang tiba-tiba membawanya dalam pelukanku, dan melompat mundur untuk menjauhkan jarak antara kami dan Fureizu. Aku menurunkan gadis muda itu, dan mempersiapkan pedangku lagi. Serahkan pada kami dan cepatlah pergi. Oh iya, kau tidak mengerti perkataanku. Smartphone ARC 15.8. Aku menunjuk ke bagian dalam hutan untuk menyuruhnya melarikan diri. Tapi, gadis muda itu melebarkan matanya dan mendekatiku. Emou, orote totokoichi merako, sanato aneko, boko. Tidak, aku bilang, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Melihat gadis muda itu, aku sadar bahwa wanita dari suku ini pastinya sangat berani. Gadis muda di depanku juga memegang kapak, dan mempunyai coretan cat merah dari kepala sampai kakinya. Meski memiliki kulit yang coklat, aku tidak tahan dengan pakaian mini yang dikenakannya. Di bagian atas tubuhnya, dadanya ditutupi hanya dengan satu lembar kain, sedangkan bagian bawah tubuhnya hanya ditutupi dengan cawat. Mengenakan sesuatu seperti sandal pada kakinya, dan sesuatu yang menutupi bagian belakang tangan dan pegelangan tangannya, dia hampir setengah telanjang. Suku tersebut sepertinya hidup dengan kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di kota. Dan kemudian, gadis muda itu mengemasi barang-barang yang cukup banyak, meskipun aku rasa umurnya seumuran denganku. Tapi itunya yang besar seolah-olah akan meledak dari penutup dadanya. Aku mengalihkan pandanganku tanpa menyadari bahwa aku telah melihatnya tanpa sadar. EMOUMENAGURIODO OACHINAKUOHOKAKONOA KERESORURISE. Dia terus mengatakan sesuatu, tapi aku tidak mengerti. Apakah dia menyadari tatapanku tadi? Untuk saat ini aku mempersiapkan pedangku, dan mempersiapkan diri untuk menyerang Fureizu laba-laba. Mengincar pada satu kakinya, aku mengaktifkan gravity saat aku melakukan tebasan ke bawah. Kaki kecilnya hancur berkeping-keping dengan mengubah pedang menjadi sangat berat. Sepertinya gravity berguna, akan tetapi, kakinya yang hancur telah bergenerasi kembali. Fureizu itu baru saja menyerap sihir yang diserang oleh suku itu beberapa saat yang lalu. Seperti yang aku duga, satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghancurkan core-nya. Ada 3 core yang berada pada pusat tubuhnya, berbaris pada jarak yang sama. Memiliki cahaya orange seperti manta yang sebelumnya. Smartphone ARC 15.9 Lindsay. Rin, jatuhkan es pada Fureizu itu. Menanggapi perkataanku, kedua orang itu melafalkan sihir air Ice Rock dan segumpalan besar es dijatuhkan pada laba-laba dari atas kepalanya. Membenamkan tubuh Fureizu karena beratnya, dan Fureizu mencoba untuk melawan dengan suara gigi-gigi. Tapi, aku tidak akan membiarkannya. Aku berdiri di atas es yang tergeletak pada Fureizu setelah melompat. Aku kemudian mengubah berat es menjadi 10 kali lipat dengan mengaktifkan gravity. Bersamaan dengan tubuhnya yang berderit, es mulai retak dengan suara paki. Ternyata sihir es tidak tahan terhadap berat, tapi cukup kuat untuk bisa bertahan sejauh ini. Tak lama kemudian es itu hancur, dan Fureizu melepaskan diri dari beban yang berat. Dan pada saat itu, aku langsung mengaktifkan gravity pada pedangku dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan penuh. Hancurlah! Aku menyerang tubuh Fureizu laba-laba dengan serangan yang membuatnya terbenam ke tanah. GAKYAAAAN. Suara yang besar dibuat oleh Fureizu laba-laba yang hancur. Di antara pecahan yang hancur, aku menghancurkan ketiga core yang tak terlindungi dengan Brunhild. Entah bagaimana aku berhasil mengatasinya. Aku mengalahkannya dengan lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Gravity memang berguna, meski tidak bisa menggunakannya secara langsung pada tubuh Fureizu memang sulit. Gadis muda yang sebelumnya bergumam dengan kagum. Seperti biasa aku masih belum paham dengan apa yang dia katakan, tapi aku bisa mengerti bahwa dia terkejut melihat dari ekspresinya. Saat aku melihat-lihat ke sekitar, banyak orang yang terluka. Ini tidak bagus. Kunci target. Setiap orang yang terluka dalam radius 500 meter.
Aktifkan Cureheal dimengerti. Target terkunci. Mengaktifkan Cureheal smartphone ARC 1510 formasi sihir mengapung di atas orang-orang yang terluka, dan dengan lembut menuangkan cahaya di atas mereka. Luka pada orang-orang yang menerima cahaya langsung tertutup, dan sembuh. Gadis muda yang melihat itu berlari ke arah temannya yang pingsan. Kau mengalahkannya dengan mudah. Rin menghampiriku yang melompat turun dari bangkai Fureizu. Memang benar, pertarungan yang dulu terasa seperti bohong. Rin mengambil beberapa fragmen Fureizu di kedua tangannya dan dengan perlahan membenturkannya satu sama lain. Kemudian, dia menambahkan lebih banyak kekuatan dan memukulkannya dengan keras. Fragmen itu hancur dengan mudahnya. Apa yang dia lakukan? Jadi kekuatannya hampir sama dengan kaca. Meskipun aku tidak terlalu yakin apakah mungkin untuk membuat senjata dengan fragmen-fragmen ini Fumu. Benar, jika ada senjata dengan kekerasan seperti itu, maka mungkin saja untuk seseorang seperti Elsie dan Yae bisa melawan Fureizu. Tapi, karena integritasnya hancur saat mati, material yang bernilai tidak ada. Bisakah itu digunakan sebagai kaca? Aku heran kenapa Fureizu sangat keras. Meski begitu, mereka juga bisa menggunakan sihir pertahanan. Mungkin, sihir pertahanan dibuat oleh kekuatan sihir. Jika kita anggap itu memiliki karakteristik khusus yang menerapkan kekuatan sihir pada tubuh, maka dapat menyimpan dan mengeluarkannya. Tanda seru. Rin sekali lagi mengambil fragmen-fragmen yang rusak di kedua tangannya, dan membenturkannya dengan kuat sambil menuangkan kekuatan sihir ke dalam fragmen-fragmen itu. Suara yang keras keluar, tapi fragmennya tidak hancur. Seperti yang aku duga, material ini memiliki karakteristik yang menyerupai batu sihir. Bahkan, pengalir kekuatan sihirnya lebih baik. Teknik formula konversinya 100%. Aku tidak percaya bahwa dengan menggabungkannya dengan kekuatan sihir, ini bisa menjadi kuat. Aku tidak mengerti. Jelaskanlah secara ringkas untukku. Smartphone ARC 1511 Rin mengatakan hal-hal yang sulit. Artinya, kekuatan sihir apapun yang kau tuangkan, fragmen ini akan menyerapnya dan akan menghasilkan kekerasan yang hebat. Dan juga, dapat meregenerasi sendiri karena adanya kekuatan sihir yang terakumulasi sampai kekuatan sihir yang tersimpan abis. Aku tidak percaya. Kalau begitu, jika aku membuat armor dari fragmen itu, apakah itu akan menjadi armor super keras yang mampu meregenerasi sendiri kecuali jika kekuatan sihirnya habis? Sebaliknya, jika dibuat menjadi senjata, itu akan menjadi senjata yang tidak dapat dihancurkan kecuali kekuatan sihirnya kosong. Ada masalah karena bertanya yang cukup besar, tapi tidak berpengaruh bagiku karena aku bisa menggunakan graffiti dan enchant. Bukankah itu tambang emas? Kunci target, bangkai Fureizu, termasuk fragmennya. Aktifkan storage dimengerti. Target terkunci. Mengaktifkan storage, formasi sihir menyebar di tanah pada puing-puing Fureizu yang tersebar dan fragmennya juga, dan lenyap seperti tenggelam dalam air. Hei, jika aku tahu ini sangat berharga, aku juga seharusnya mengumpulkan sisa-sisa Fureizu yang ada di reruntuhan dan padang pasir. Sangat disayangkan. Smartphone ARC 1512 Chapter 108, Suku Perempuan dan Bertambahnya Pengikut Emou. Saat aku berbalik, ada seorang gadis muda berkulit coklat. Apa yang kau inginkan? MAONONEKUGOWA, NOESATSUKIRUTONEHOEMOUNONEKO. Sudah aku bilang, aku tidak mengerti apa yang kau katakan sementara aku bertanya-tanya bagaimana agar bisa saling memahami. Rin menyela. Apakah kau orang yang menyembuhkan luka semua orang? Itu yang dia katakan. Apa kau mengerti apa yang dia katakan? Secara langsung aku menatap penerjemahan Rin dengan kagum. Meski, entah bagaimana aku bisa merasakan ada beberapa pola pada kata-katanya. Kau pikir sudah berapa tahun aku hidup? Ada orang bahkan di Misumido yang bisa mengerti bahasa suku Rouri itu mengingatkanku, dia bilang permintaan bantuan datang ke Misumido. Jadi tidak mungkin, tidak ada orang di Misumido yang tidak tahu bahasa mereka, kan? Namamu, Onoto, Nomouho, Pam sepertinya, namanya adalah Pam. Sangat merepotkan ketika kau tidak bisa mengerti bahasanya. Mengetahui bahwa Rin bisa berbicara dengannya, dia berbicara tentang berbagai hal, tapi aku tidak tahu apa yang dia bicarakan.
Aku merasa tidak nyaman dengan Pam yang mengintip ke arah sini, tapi ada apa, aku penasaran. Jadi N tidak muncul. Aku pikir dia akan muncul jika Fureizu muncul, tapi sepertinya tidak begitu. Aku ingin tahu apakah tidak penting bagi dia untuk mengalahkan Fureizu. Tapi Fureizu bahkan telah berkeliling dan dengan cepat menghancurkan semuanya smartphone Arc 1513 ketika aku mencoba melihat-lihat ke sekelilingku, reruntuhan rumah-rumah yang rusak tersebar di mana-mana. Desa ini sepertinya membangun rumahnya pada pepohonan dan tampilannya seperti rumah pohon. Jembatan gantung yang terbuat dari tali digunakan untuk berpindah dari pohon ke pohon. Di dalam hutan yang tumbuh dengan lebat, sinar matahari hanya bersinar di tempat yang dihancurkan Fureizu. Sepertinya ada beberapa orang yang mati. Lu melihat dengan pahit pada wanita yang sedang berduka. Ketika aku melihat orang yang terseduh-seduh berpegangan pada mayat, jika aku tiba lebih cepat lagi. Aku tidak bisa berhenti memikirkan itu. Tapi, aku pikir tidak ada sihir yang bisa menghidupkan kembali orang. Bagiku yang dengan mudahnya menggumamkan kata-kata itu, Lindsay yang berada di sebelahku menjawab dengan suara yang pelan. Yang seperti itu tidak ada, tapi, adakah sihir yang bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati? Tidak, itu bukan sesuatu yang orang telah mati sekali sepertiku bisa mengatakannya dengan pasti. Pada tingkat tertinggi dari sihir atribut cahaya, ada sihir pembangkitan, tapi syaratnya sulit syaratnya. Apakah kau bilang bahwa untuk menghidupkan kembali seseorang, dibutuhkan beberapa item penting? Aku pikir itu tidak sama dengan pendeta San yang meminta sebuah sumbangan seperti dalam game. Pertama, 1 jam belum berlalu sejak saat mati. Kedua, harus tidak ada penghalang yang menghalangi fungsi kehidupan tubuh. Selain itu, dikatakan membutuhkan kekuatan sihir dan kekuatan kehidupan yang besar, semangat hidup. Smartphone Arc 1514. Sederhananya, itu merupakan kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain, itu berarti bahwa pada saat pihak lain menghidupkan kembali dengan sihir, ada kemungkinan si pengguna sihir akan mati. Risiko yang tinggi. Pasti tidak mungkin untuk menggunakannya kecuali jika seseorang memiliki tekad untuk menempatkan hidupnya untuk membangkitkan seseorang. Tapi, itu mungkin diperlukan untuk menghidupkan kembali seseorang. Bahkan bagiku, bayaran untuk dihidupkan kembali yaitu harus terpisah dari duniaku. Aku akan memikirkan betapa seriusinya hal itu di lain waktu. Meski begitu, dari sejak tadi aku penasaran, tapi ada banyak perempuan di suku ini. Atau lebih tepatnya, apakah ada laki-laki? Apakah mereka sudah dibunuh oleh Fureizu? Ketika aku memikirkan itu, Rin kembali sebelum aku sadar dan menjelaskannya. Suku Rory hanyalah ras perempuan petarung. Tidak ada laki-laki. Gadis muda itu, Pam, sepertinya adalah cucu pemimpin suku. Apakah mereka orang Amazon? Aku tidak pernah menyangka akan menemukan mereka di tempat ini. Setiap mereka mencapai usia di mana mereka bisa membuat anak, ternyata mereka mencuri pria dari suku lain dan menjodohkannya dengan mereka. Dan jika anak yang lahir adalah laki-laki, dia akan diusir dari desa bersama dengan ayahnya. Jika anaknya perempuan, dia akan diajarkan bagaimana cara bertarung sejak masih kecil. Tampaknya mereka membesarkan anak dengan cara seperti ini. Dalam kasus terakhir, sang ayah pada akhirnya akan diusir juga. Ini menakutkan karena mereka bilang bahwa sekitar sampai 100 tahun yang lalu para ayah telah dibunuh. Sebagai seorang laki-laki, ketika aku mendengar cerita Rin, aku menggigil ketika merasakan mata Pam menatapku. Apa? Ketika aku melihat Pam dengan curiga, dia tiba-tiba mulai berlari ke arahku, dan melompat dengan penuh semangat. Smartphone Arc 1515. Aku terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba itu, tapi Pam lebih ringan dari yang kupikirkan, dan aku berhasil menangkapnya. Funyon rasa sentuhan disalurkan, dan tanpa sadar wajahku hampir meleleh. Tapi, pada saat berikutnya, aku merasakan rasa sakit yang tajam melintas pada leherku. Ida, aku digigit. Dia menggigitku. Ada apa dengan gadis ini? Apakah dia dibesarkan oleh monyet? Smartphone Arc 1516. Smartphone Arc 1517. Ketika aku mencoba menyingkirkan Pam karena sangat sakit, dia telah melepaskan diri terlebih dahulu. Apa? Saat aku meletakkan tanganku di leher yang digigitnya, darah mengalir keluar. Apa yang dia lakukan? Setelah Pam menatapku dan tertawa tanpa takut, dia berbalik dan berlari kembali.
Apa yang terjadi? Tanda tanya. Orang-orang suku di sekitar yang melihat itu menjadi heboh dan berisik. Apakah kau baik-baik saja, Toya-san? Lindsay menyembuhkan luka di leherku dengan sihir pemulihan. Ah, itu menyakitkan. Sepertinya dia menyukaimu dari mananya? Tanda tanya. Rin berkomentar yang tidak bisa aku mengerti. Dari mananya kau bisa bilang bahwa ini adalah perasaan kasih sayang? Biasanya, ini adalah rasa benci seperti dari seekor anjing liar atau binatang liar. Ini tidak akan tertahankan jika ditangkap lagi oleh orang lain. Ayo kita segera pergi. Sejak tadi tatapan mata orang lain terasa aneh. Kenapa? Aku membuka gate dan kembali ke Chapterilon di langit. Sambil membawa Shizuka dan Rosetta, kami kembali ke Kastil Brunhild. Ah, Master, selamat datang kembali dari dalam bingkai yang tergantung di tangga. Ripple hanya mengeluarkan tubuh bagian atasnya dan melambai pada kami. Aku juga menjadi terbiasa dengan pemandangan ini. Aku pulang, Ripple. Apakah terjadi sesuatu? Ah, ada seorang tamu yang datang tamu. Sekarang, aku ingin tahu siapa itu. Smartphone ARC 1518 Tsubaki-san. Sudah lama tidak bertemu karena semua orang bilang mereka ingin mandi, aku berpisah dengan mereka dan datang sendiri ke ruang pertemuan. Tsubaki-san, seorang kunoichi dari Ishen, sedang berlutut di atas karpet merah dan menengadah. Dia mengenakan mantel putih dan selendang hitam dengan culottes hitam. Itu terlihat usang, menunjukkan telah menempuh perjalanan yang panjang. Rambut hitam panjangnya juga dibiarkan lurus tanpa diubah. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah itu semacam misi? Dari 4 Raja Surgawi Takeda, dia adalah salah satu ninja Takeda di bawah perintah Kosaka Masanobu, wajar untuk memikirkannya seperti ini. Tidak, saya bukan lagi ninja Takeda. Ini mungkin terdengar lancang, tapi saya ingin melayani Anda. Setelah mendengarkan cerita Tsubaki-san, sepertinya wilayah Takeda menerima pemimpin baru, dan setelah beberapa saat, dia dipanggil oleh Kosaka-san. Dia berkata, masa depan Takeda sepertinya sangat serius. Sebelum terlambat bawalah klanmu dan layani keluarga lain. Tsubaki-san pada awalnya menolak, tapi akhirnya dia diberhentikan secara paksa. Kapan itu terjadi? Sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah itu, saya langsung melakukan perjalanan. Begitukah? Kosaka-san bahkan telah berpikir ke depan pada saat itu. Benar-benar orang yang hebat. Ketika aku menjelaskan situasi Takeda yang aku dengar dari chapter Rajisan belakangan ini, Tsubaki-san mengangguk setuju. Oleh karena itu, Kosaka sama mengusir saya. Tapi, kenapa ke tempatku? Kau bisa pergi ke seseorang seperti Tokugawa atau Oda, kan? Smartphone ARC 1519 Tokugawa dan Oda hanyalah seorang bangsawan feodal. Dan Toya-san, selain kekuatan Toya-sama, Anda adalah seorang pria yang mungkin akan menjadi Raja Belfast selanjutnya. Saya rasa tidak perlu membandingkannya. Tapi, saya tidak menyangka bahwa Anda telah menjadi raja bagaimanapun juga, dia sepertinya pernah mendengar rumor tentang negara ini selama perjalanannya ke Belfast. Dia dengan cepat menyusuri sungai besar Gau, dan pergi ke sini setelah mendengar rinciannya dan memahami bahwa ini adalah negaraku. Yah, di sini juga banyak hal yang terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan negara besar seperti Belfast, karena ini adalah negara yang baru saja dibuat ya. Saya ingin melayani Toya-sama jika Anda tidak keberatan. Jika pihak lain tidak keberatan, maka aku juga sama sekali tidak keberatan. Bertambahnya jumlah rekan sangat menenangkan. Selain itu, mungkin saja 4 Raja Surgawi Takeda juga bisa datang ke kediaman kami. Kalau begitu, jika bisa, bawalah orang-orang dari klan saya ke kastil. Tunggu sebentar, orang-orang dari klanmu. Ya, karena seluruh klan ninja Takeda datang ke sini. Apa kau bilang? Kalau dipikir-pikir lagi, apa yang dikatakan Tsubaki-san sebelumnya? Sebelum terlambat, bawalah klanmu dan layani keluarga lain. Meski dia bilang begitu, maksudmu seperti itu. Ngomong-ngomong, berapa orang yang ada di klanmu? Sekitar 67 orang, jika Anda memasukkan anak-anak 6. Terlalu banyak. Atau lebih tepatnya, kerja bagus untuk bisa menangani perjalanan dengan orang sebanyak itu. Apa rencanamu jika kau tidak tahu kalau secara kebetulan aku telah mati? Smartphone ARC 1520 Apa yang harus aku lakukan? Yah, tidak ada masalah bagimu untuk tinggal di negara ini.
Tapi, aku juga mungkin tidak akan bisa mempekerjakan semua orang seperti Tsubaki-san di kastil jika memang begitu, Anda tidak usah khawatir. Pada umumnya, semua klan ninja mempunyai pekerjaan sampingan, karena mereka harus memiliki cara untuk bisa mencari biaya hidup. Kalau begitu baguslah, itu mengingatkanku, aku rasa aku pernah membaca di beberapa buku agar ninja bisa menyusup ke negara lain, mereka memiliki pekerjaan yang berbeda sebagai perlindungan. Apakah cara berpikir mereka di dunia ini juga sama? Memang, aku pikir mereka bisa berburu binatang buas atau menangkap ikan karena ada juga hutan dan sungai di sini. Aku tidak perlu khawatir dengan makanan, selain berbagai hal lain mungkin diperlukan. Mungkin pedagang diperlukan, supaya mereka bisa mengunjungi negara lain dan berdagang. Haruskah aku mencoba berkonsultasi dengan Orba-san dari Misumido dan Zanaku-san dari Leaflet? Jumlah orang meningkat dalam sekali perjalanan. Kau benar, aku membalas sambil tersenyum masam pada apa yang dikatakan Lime-san yang sedang menunggu di sampingku. Dan aku memanggil 3 kesatria kami, dan memerintahkan mereka untuk mengizinkan orang-orang dari klan Tsubaki-san untuk masuk ke dalam kastil. Untuk saat ini, aku akan meminjamkan barak yang belum digunakan sebagai tempat menginap. Untuk berjaga-jaga, aku meminta Rain-san untuk waspada jika ada orang yang melakukan sesuatu yang aneh. Jika itu dia akan bisa mendengarkan dengan baik menggunakan telinga kelinci berharganya itu, bukan? Master, ada surat N. Shizuka datang ke ruang pertemuan dengan sebuah surat di tangannya saat Tsubaki-san dan yang lainnya pergi. Itu mungkin bagi seorang kenalan atau sekutu untuk segera smartphone ARC 1521 menghubungiku dengan menggunakan Get Mirror yang aku berikan kepada mereka. Aku ingin tahu dari siapa itu. Aku menerima surat itu, dan membaca isinya. Ya ampun, apa-apaan dengan waktunya ini? Dari siapa surat itu? Lime-san bertanya tentang suratnya. Aku menyerahkan suratnya dan menganjurkan dia untuk membacanya. Ini, sepertinya jumlah orang akan bertambah lagi. Pengirimnya adalah Masanobu Kousaka. Dikirim melalui Get Mirror, yang kuberikan pada chapter Ajisan sebelumnya. Sayangnya, kepala keluarga Takeda saat ini menelantarkan orang-orangnya, dan dengan banyaknya kejahatan, orang-orang membuat keributan. Wilayah itu diambil alih, dan rupanya diberikan secara resmi kepada Oda dan Tokugawa oleh Kaisar Isshin. Singkat sekali, meskipun memiliki perilaku yang bagus sejak dia dirawat karena kasus Kansuke, apakah karena itu? Apakah dia bertindak sembrono agar bisa melampaui ayahnya yang hebat? Atau apakah dia benar-benar pemimpin yang bodoh? Bagaimanapun juga, Takeda Katsuyori akan dikirim ke ibu kota dan nantinya akan diasingkan. Dengan itu, sebagai hasil diskusi 4 Raja Surgawi, sepertinya mereka memutuskan untuk melayani Brunhild. Aku mengapresiasi orang-orang berbakat. Haruskah aku berkonsultasi dengan Kousaka-san tentang masalah sebelumnya tentang pedagang? Di antara 4 Raja Surgawi Takeda, aku belum bertemu dengan Kousaka-san. Haruskah aku pergi dan menemuinya? Kemudian aku membuka Gate ke Isshin. Smartphone ARC 1522 Chapter 109, Jalan Raya dan pos pemeriksaan jalan raya harus diperbaiki terlebih dahulu. Kota tidak bisa berkembang jika tidak ada orang yang berkunjung, ucap Kousaka-san sambil melihat peta Brunhild. Kousaka-san lebih muda dari Chapter Ajisan, tapi usianya masih lebih dari 60 tahun. Dengan rambut beruban yang diikat ke atas, sepintas dia terlihat ramah tapi kebijaksanaannya begitu tajam. Seperti yang diharapkan dari orang yang melayani keluarga Takeda. Kejadian yang sedikit tak terduga terjadi saat aku bertemu dengan Chapter Ajisan dan 4 Raja Surgawi Takeda setelah menerima surat tersebut. Beberapa prajurit Takeda yang kehilangan tempatnya bilang kalau mereka juga ingin datang ke kediamanku. Mereka mungkin adalah para bawahan yang mengidolakan 4 Raja Surgawi. Yah, meski jumlahnya sekitar 50 orang, kediamanku tidak bisa menggunakan salah satu dari mereka sekarang, karena kami masih belum memiliki penghasilan. Aku bisa mengatasinya dengan menggunakan cara lain jika aku menggunakan kemampuan produksi massal workshop, tapi menurutku itu bukan ide yang bagus untuk terlalu bergantung pada itu, karena akan berakhir jika workshop rusak karena sesuatu. Ada kemungkinan untuk bisa membuat jalan raya dengan cepat menggunakan sihir bumi. Jalan raya dari Belvest ke Regulus sangat dibutuhkan, jadi tolong buatlah. Tapi, selain itu, Toya sama. Heika, Baginda, jangan terlalu banyak terlibat dalam semuanya.
Jika Heika hampir melakukan semuanya, orang-orang akan terlalu bergantung. Hanya ketika terlalu banyak untuk ditangani mereka sendiri, maka tidak masalah untuk membantunya, begitukah? Yah, manusia adalah makhluk yang bisa mengalami penurunan. Seperti yang diharapkan, apakah itu akan berdampak buruk bagi negara yang baru saja dibuat? Selanjutnya adalah pembaruan bagian timur dari negara sebagai daerah pertanian. Kita bisa membuat beberapa sawah dengan menarik air dari sungai menggunakan kanal. Meskipun akan lebih baik jika tanahnya mirip dengan tanah di sini. Setelah itu, apa itu akan dijual ke pedagang, dan apakah itu bisa diubah sebagai pendapatan negara? Smartphone ARC 1523 sebenarnya, ini tentang persentase uang dan hal-hal lain yang berasal dari pedagang berdasarkan produk mereka yang harus dikumpulkan sebagai pajak. Jujur saja, aku rasa aku tidak memerlukan pajak. Penghasilan untuk diriku sendiri dan keluargaku sudah cukup. Tapi Kousaka-san bilang bahwa negara tersebut tidak akan berfungsi dengan baik jika situasinya begitu. Aku memutuskan untuk mempercayakan masalah ini kepadanya, meski sebelumnya aku bilang kalau dia harus menetapkan pajaknya serendah mungkin. Akan lebih bagus jika negara ini memiliki produk khusus. Tanah ini awalnya milik Belvest dan Regulus, oleh karena itu di sini juga tidak ada apa-apa. Yang tersisa hanyalah menjual teknologi atau sesuatu. Sepeda itu sendiri tidak biasa dan bagus, tapi kereta kuda lebih baik jika membawa banyak barang bawaan, dan jika berbicara tentang kecepatan, maka kuda lebih baik. Tapi karena ada permintaan untuk sepeda, aku pikir itu akan berubah menjadi bisnis jika teknologinya diajarkan. Tapi, sepertinya akan cukup sulit untuk membuatnya pada tingkat yang sama dengan yang aku buat. Pokoknya, mari kita coba melakukan apa yang kita bisa. Karena aku akan mempercayakan bidang agrobisnis pada Kousaka-san, lakukan saja sesukamu. Jika tidak berhasil dengan baik, maka kita akan memikirkannya saat itu juga ketika aku pergi ke tempat latihan setelah berpisah dengan Kousaka-san. Ketiga kesatria kami diperlakukan dengan sangat baik oleh kelompok Chapter Ajisan seperti biasanya. Karena tidak ada yang seperti Orde Kesatria di kediaman kami, aku meminta Chapter Ajisan dan Yamagata Osan untuk bertindak sebagai instruktur pertempuran. Oh, bocah. Apakah pembicaraanmu dengan Kousaka sudah selesai? Karena untuk sementara ini Chapter Ajisan merupakan pengikutku juga, tidak sopan untuk tetap memanggilku bocah. Jangan mengatakan sesuatu yang sulit semacam itu. Kau tahu, aku akan benar-benar memanggilmu, Heika, hanya pada acara-acara resmi saja, karena aku bisa membedakan mana yang pribadi dan formal untuk berjaga-jaga. Smartphone ARC 1524 itu dia. Aku rasa apapun yang aku katakan tidak akan ada gunanya, meskipun dia memukul bahuku sambil tertawa. Jika mengenai itu, aku berbeda. Karena tidak ada gunanya memberitahu hal itu kepada Chapter Dono, ketua. Kau sepertinya baru saja mengganti dari memanggil namanya menjadi ketua. Yamagata tidak apa-apa, bukan? Ketua, kedengarannya terkemuka, kan? Aku rasa ada cara lain seperti Dono atau Waka. Ya ampun, tidak peduli apa itu, aku tidak begitu bagus ketika berhadapan dengan keduanya. Hah, sudahlah. Ngomong-ngomong, aku berencana untuk mendapatkan perbekalan dan persediaan sebelum siang. Juga, karena ini akan menjadi pelatihan, aku pikir untuk membawa kelompok Rein-san menemaniku untuk berburu. Itu memang bagus, tapi bersama orang-orang yang keadaannya begitu. Yamagata Osan menunjuk ketiga orang yang sedang terlentang di tanah. Hanya Nicholas-san, entah karena tekad seorang pemuda, masih tetap berdiri dengan kakinya yang bergemetar. Hanya saja telinga rubahnya terjatuh. Cahaya turunlah, nafas yang membawa kesehatan, refresh. Setelah aku melafalkan mantra, butiran-butiran cahaya perlahan dituangkan ketiga orang tersebut. Tidak lama kemudian, ketiga orang yang tadinya ambruk telah berdiri, dan melompat-lompat, mengayunkan pedang mereka, dan mulai menggerakkan tubuh mereka. Kelelahanku hilang. Wow, apakah ini sihir Heika? Hebat. Aku tidak berguna. Maafkan saya, Heika itu adalah sihir untuk memulihkan kelelahan, refresh. Itu tidak menyembuhkan luka, tapi itu memulihkan stamina dan kelelahan fisik. Jika digunakan, aku bisa membuat kekuatan smartphone ARC 1525 fisik yang tidak terpengaruh kelelahan. Tapi karena tidak mengubah terlalu berlebihan, aku rasa lebih baik untuk tidak menggunakannya terlalu sering. Seperti biasa, ketua kita memang orang yang tidak masuk akal.
Yamagata Osan mengeluh seperti itu. Yah, aku akan menganggapnya sebagai pujian. Sekarang, untuk makan siang, apa yang kalian inginkan? Untuk daftarnya, pilihannya adalah babi, burung, juga kepiting. Kepiting, apakah semuanya setuju? Yah, baiklah. Biar Bloody Crab saja, termasuk semua anggota di kastil, dan karena itu kira-kira seukuran truk sampah, jika memburu dua saja apakah tidak apa-apa? Berbicara tentang berburu Bloody Crab, kalian harus hati-hati, ya. Karena itu tergolong peringkat merah di Guild E. Ketiganya terkejut, karena peringkat merah berarti adventure kelas 1, aku rasa itu seperti yang diharapkan. Jangan khawatir, karena Yamagata Osan dan Chapter Jisan akan membantu kalian, kami juga. Tanda tanya. Tentu saja, aku akan meminta kalian untuk menunjukkan kemampuan kalian. Pada akhirnya, aku mengalahkan salah satu Bloody Crab di tanah kosong dengan menggunakan graffiti. Itu bahkan tidak memakan waktu 1 menit. Tanda tanya. Yang terakhir, aku serahkan pada kelima orang saat aku melihatnya sebagai penonton saja, tidak berhasil. Ketika aku melihat bagaimana 5 orang itu bertarung, terkadang aku mendukung mereka dengan sihir pemulihan dan sihir serangan sederhana. Setiap orang bertarung terus-menerus selama 30 menit, dan Bloody Crab akhirnya dikalahkan. Seperti yang diharapkan, itu sangat sulit karena semuanya adalah tipe petarung dan tidak menggunakan sihir. Cangkangnya itu benar-benar keras. Apakah kompatibilitasnya terlalu buruk? Smartphone Arc 1526 kerja bagus. Ketua, saya sekarang mengerti sebetapa mengerikannya Anda. Yamagata Osan mengalihkan tatapan lelahnya ke arahku. Sungguh kejam. 2. Mantan anggota keluarga Takeda entah bagaimana masih tetap berdiri, tapi napas mereka begitu berat. Ketiga kesatria benar-benar goyah. Aku menerapkan refresh sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun juga, kemampuan keduanya itu sungguhan, seperti yang diharapkan karena mereka telah berhasil mengalahkan monster peringkat merah. Selain itu, 3 orang lainnya menyokong mereka, sehingga mereka bisa bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Aku menyimpan Bloody Crab pada storage, dan kami kembali ke kastil. Langsung menuju ke barak, aku menyajikan kepiting untuk semua orang. Oh benar juga, aku ingin tahu apakah kita mempunyai bumbu yang cukup. Untuk sementara ini, seperti garam dan miso dan sebagainya masih ada, oleh karena itu aku pikir kita baik-baik saja. Aku harus memastikan agar pedagang keliling bisa datang dengan cepat untuk mengisi kembali persediaan bumbu-bumbunya. Aku menyerahkan pelepasan kepiting pada Chapter Jisan dan yang lainnya, dan memutuskan untuk membuat jalan raya dari Belfast ke Regulus. Karena pada awalnya ada daerah berbahaya di sini, jalan raya terbentang ke selatan, sehingga membuat jalan memutar yang besar. Agar negara ini dilalui, jalan raya baru harus dibuat. Ini seharusnya tidak menjadi hal yang buruk karena akan mempersingkat waktu yang ditempuh oleh orang yang pergi ke Belfast dan Regulus, dan sebaliknya. Sedangkan untuk jalan raya asli akan ditinggalkan karena orang-orang yang tidak mau datang ke negara kita akan pergi ke sana. Mungkin aku juga harus mendirikan pos pemeriksaan di perbatasan terlebih dahulu. Akan menjadi tidak menyenangkan jika ada orang aneh yang datang ke sini meskipun itu berarti aku harus sedikit merubah-rubah jalan raya antara Belfast dan Regulus juga, tapi akan baik-baik saja karena aku sudah mendapatkan izin dari mereka. Yah, aku bisa menghubungkannya ke jalan raya saat ini untuk sekarang. Aku menggunakan gate dan muncul di jalan raya di sisi Regulus terlebih dahulu. Smartphone Arc 1527 bisakah aku menghubungkannya dari sini ke Belfast dalam sekali jalan? Mungkin lebih baik membuatnya lurus daripada berbelok-belok dan memutar. Pertama, menggunakan sihir bumi, aku meratakan tanah secara lurus sampai sisi Belfast. Itu sudah cukup untuk dilewati sebagai jalan, tapi mari kita tambahkan batu aspal dengan sedikit lebih datar agar kereta kuda dan semacamnya bisa berjalan lebih mudah. Setelah itu, aku membuat pos pemeriksaan sederhana di perbatasan Belfast dan Regulus. Meskipun aku harus membuatnya kembali menjadi sesuai nantinya. Lalu, mari kita membuat beberapa papan penunjuk jalan. Ke arah sini, Brunhild Dukedom. Tapi dengan pengaturan ini, orang-orang hanya akan lewat tanpa berhenti. Kastil akan terlihat di tengah jalan raya, tapi berapa banyak yang akan bilang, ayo kita lihat ke sana. Yah, bukan seperti kastil itu sendiri yang akan berbisnis, jadi haruskah aku membuat klan Tsubaki-san mendirikan toko di jalan raya?
Sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang memungkinkan orang-orang untuk beristirahat dengan baik, kan? Itu akan menjadi tempat yang sangat baik untuk mengumpulkan informasi dan rumor dari pengelana. Selain itu, jalan menuju kastil juga dibutuhkan. Aku membuat jalan dari batu aspal yang sama dengan yang sebelumnya sampai gerbang kastil. Aku mencium sesuatu yang enak ketika aku mendekati sisi depan kastil. Apakah itu kepiting rebus? Perutku keroncongan. Telah diputuskan bahwa mengajarkan cara pembuatan sepeda akan dilakukan di sore hari. Dan, meskipun aku bilang begitu, orang yang akan mengajar bukan aku, melainkan Rosetta. Yah, dia memang tahu lebih banyak daripada aku. Jika itu akan diproduksi dari awal tanpa menggunakan sihir apapun, lebih baik untuk menyerahkannya kepadanya. Dia bukan pengelola workshop hanya dari namanya saja. Pada umumnya, jika dia seorang insinyur, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik. Setelah mempercayakan Rosetta dengan bagian produksi, aku kemudian menjadi orang yang mengajari bersepeda. Itu tidak akan laku jika tidak ada yang bisa mengendarainya. Karena anak-anak menganggapnya sebagai permainan, meskipun aku bisa memahaminya, dan smartphone ARC 1528 menyusahkanku dengan, biarkan kami mencobanya, aku membuat beberapa yang kecil untuk digunakan mereka. Anehnya, kedua orang dewasa dan anak-anak menguasai cara mengendarai sepeda dengan sekejap mata. Keseimbangan mereka berada pada tingkat yang baru. Ninja Takeda begitu menakutkan. Setelah itu, aku harus mengumpulkan prajurit dan meminta mereka untuk terus mengawasi pos pemeriksaan. Karena ada sekitar 50 orang di sini dengan 4 orang pada masing-masing negara, total yang dibutuhkan adalah 8 orang. Haruskah aku membuatnya secara bergiliran selama 8 jam setiap 2 hari? Orang yang tidak bekerja, tidak boleh makan. Aku meminjamkan baton yang telah diberikan sihir dengan paralyze kepada orang-orang yang menjaga di pos pemeriksaan. Tugas malam berbahaya. Karena aku telah membuat program untuk baton agar hanya bisa digunakan oleh orang-orang itu, jadi tidak akan ada masalah walaupun batonnya diambil. Agar mereka dapat menghubungi jika terjadi sesuatu, aku meminta mereka membawa familiar yang dipanggil dengan sihir pemanggilan, karena familiar bisa berkomunikasi denganku melalui telepati. Seekor anjing dipanggil untuk di Belfast, dan kucing untuk di Regulus. Dengan ini, seharusnya sudah bagus. Apakah penampilannya sudah terlihat seperti sebuah negara? Smartphone ARC 1529 Chapter 110, Pemandu Bakat dan Bento Hou, itu mulai mempunyai bentuknya sendiri benar, itu benar ketika aku menggumamkan kesanku saat melihat toko yang dibangun di sepanjang jalan raya, Naito Osan yang berdiri di sampingku mengangguk dengan senang. Orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan di sini, Naito Masatoyo, adalah salah satu dari mantan 4 Raja Surgawi Takeda. Bukankah dia terlihat seperti lentera di siang hari dengan berdiri di sini? Meski begitu, dia terlihat seperti seorang salariman yang kelelahan. Bahkan jika masih ada toko kopi, sepeda, senjata, armor, dan toko alat, rasanya itu tidak bisa dilihat sebagai tempat belanja. Para penduduk kami membangun rumah mereka di tempat yang berbeda dari jalan raya. Kalau dipikir-pikir, aku pikir rumah dan tokonya akan dibuat sama dengan gaya Ishen, tapi ternyata tidak. Rumah-rumah dibuat dengan batu bata seperti Belfast dan berbagai negara barat lainnya. Itu karena jika Anda terlalu menekankan budaya asing, pihak lain akan terlalu waspada. Itulah apa yang dikatakan Naito Osan. Karena itu juga sampai di mana para pengelana sekarang datang dan pergi, bukankah itu awal yang pantas? Di dalam toko senjata, sesuatu seperti pedang yang tidak biasa, sampai hal-hal seperti shuriken, disiapkan. Toko kopi termasuk makanan dari Ishen, dan makanan enak lainnya seperti bolu gulung, es krim, puding, dan kentang goreng. Sebelumnya, ada seorang pria kaya yang telah memutuskan untuk membeli sepeda. Sepedanya memang terlihat berkembang, bukan? Jika terus seperti ini, kita bisa menghasilkan biaya hidup yang layak. Yah, karena hanya ada sedikit penduduk, kita bisa mengaturnya meski pendapatannya rendah. Heika, ini Yashima dari pos pemeriksaan barat. Seorang pedagang bilang kalau dia adalah kenalan Heika yang datang untuk berkunjung. Smartphone ARC 1530H. Sebuah telepati baru saja masuk. Karena dari sisi barat, apakah dia seorang pedagang dari Belfast?
Dengan menggunakan pos pemeriksaan barat yang dikenal sebagai perantara, jadinya memungkinkan untuk menghubungiku. Dan itu juga membuatku cukup nyaman. Siapa itu? Siapa nama pedagang itu? Dia menyebut dirinya Zanaku, pedagang fashion, Zanaku-san. Kerja bagus, dia bisa sampai ke sini dari leaflet. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana ketika aku membuka gate, dan seketika muncul di pos pemeriksaan di sisi Belfast. Aku melihat kereta kuda yang tidak biasa dengan banyak dekorasi dan Zanaku-san yang mengenakan pakaian yang tidak biasa, berdiri di sampingnya. Ya, lama tidak bertemu. Ops, apakah tidak baik untuk berbicara dengan raja seperti itu? Aku tidak terlalu mempedulikannya. Selamat datang di Brunhild Dukedom. Dia adalah orang yang memperlakukanku dengan baik saat pertama kali datang ke dunia ini. Itu tidak berubah bahkan setelah aku menjadi raja. Aku berjabat tangan dengan Zanaku-san, dan berbicara dengannya. Lalu, masalah penting apa yang membuatmu datang ke negara ini? Apakah kau memiliki bisnis di kekaisaran? Itu juga benar. Tapi, tujuan pertamaku adalah untuk memulai bisnis di negeri ini juga. Aku ingin membangun cabangku di sini. Fashion King Zanaku, cabang Brunhild, bagaimana? Hahaha, aku mengerti. Itu sangat berani. Meski tidak tahu apakah orang masih akan berkumpul di sini. Tidak, ini adalah negara yang kau bangun. Tidak mungkin orang tidak akan berkumpul. Dan, aku akan menjadi yang pertama saat itu terjadi. Ini juga menguntungkan untuk berpegang pada tempat yang bagus terlebih dahulu. Smartphone ARC 1531. Apakah itu rencanamu? Meski tidak seperti butik yang akan berkembang saat ini, aku akan kesusahan jika tidak ada sama sekali. Juga, karena terburu-buru dalam pembangunan dan pertanian yang sedang terjadi sekarang, pakaian akan menjadi kotor dan juga rusak dengan cepat, pikirku. Ketika kami masuk ke gate, dan kembali ke pusat jalan raya, aku mengenalkan Zanaku-san pada Naito-san. Selain mengirim pekerja, aku meminta mereka membahas alokasi untuk sebidang tanah, biaya pembangunan, dan berbagai hal lainnya. Karena aku amatir mengenai hal ini, aku menyerahkannya kepada mereka. Meski begitu, cabangnya, Zanaku-san adalah orang yang termapil dan juga bisa memperluas jangkauannya dari leaflet ke sini. Yah, mungkin karena dia mempunyai hubungan baik denganku. Berbicara tentang leaflet, apakah Doran-san dan Mika-san melakukannya dengan baik? Oh, tunggu sebentar, aku baru saja menyadarinya, tapi negara ini masih belum memiliki penginapan. Tentunya, aku pikir tempat ini hanya sebagai tempat singgah, tapi tempat di mana pengelana dan pedagang keliling bisa menginap juga diperlukan. Bukankah begitu? Penginapan akan lebih baik jika bisa menjadi tempat makan, dan sekaligus tempat untuk mengumpulkan informasi. Dibutuhkan orang yang handal untuk mengatasinya, tidak ada salahnya untuk bertanya, kan? Jadi karena itu, aku ingin tahu apakah kau bisa membuka cabang, Silver Moon, di negara kami. Itu terlalu mendadak. Oi, Doran-san mengeluh sambil melipat tangannya. Itu wajar. Bahkan aku tahu itu terlalu mendadak. Kami akan mengatasi soal pembangunan penginapannya, tapi aku ingin mempercayakan pengelolaannya kepada kelompok Doran-san dengan mempekerjakan seseorang seperti manajer toko smartphone ARC 1532. Apa itu yang kau maksud dengan cabang? Tanda tanya. Doran-san mencondongkan kepalanya. Yah, mari kita bicarakan rincian kecilnya. Dan, kau bilang ingin mengajak Mika untuk bertanggung jawab atas cabang itu. Tidak apa-apa, aku ingin pergi. Kedengarannya menarik. Di ruang makan, Silver Moon, Mika-san menyela Doran-san yang duduk di depanku dari samping, sepertinya Mika-san sangat menginginkannya. Tapi, kau tahu, jika Mika pergi, situasi di rumah kami juga akan menjadi parah. Apa benar begitu? Bukankah akan baik-baik saja jika aku meminta Tanya-san untuk membantu? Dia masih bisa memberikan bantuan yang cukup bahkan sampai sekarang. Kau, orang itu. Doran-san tiba-tiba menjadi panik. Tanya-san itu, yang itu, kan? Kalau aku tidak salah, dia adalah janda yang tinggal di sebelah utara kota. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Apakah dia mempunyai hubungan seperti itu dengan Doran-san? Sebaliknya, bukankah lebih baik jika aku tidak di sini? Yah, selain itu, untuk seorang raja sama secara pribadi datang ke sini untuk meminta, tidak mungkin untuk menolaknya, kan? Aku mengerti. Pergi sana. Jangan kembali sambil nangis nanti.
Mika-san berkata, "Hore," setelah mendapatkan persetujuan Doran-san yang putus asa dan membuat sebuah pose kemenangan kecil. Aku juga ingin membuat rumah mandi di penginapan, tapi ada juga sedikit masalah tentang menarik air dari sumber air panas yang tersembunyi di Belfast. Seperti yang diharapkan, reputasi kami tidak akan bagus jika kami mengambil sumber daya dari negara lain. Karena ada kanal air di Brunhild, apakah akan baik-baik saja jika aku menggunakannya sebagai sumber air panas? Meski tidak memiliki efisiensi air panas, tapi akan lebih dari cukup sebagai pemandian umum. Juga, aku bisa menggabungkan refresh dan recovery ke dalamnya. Smartphone ARC 1533. Aku membawa Mika-san dan kembali ke tempat Naito-osan di Brunhild untuk saat ini. Oh ya, bukankah ini Mika-san? Apakah kebetulan Silver Moon juga datang ke sini? Meski Zanaku-san sedang berbicara dengan Naito-san dari jauh, dia melihat ke sini dan tersenyum. Karena aku memutuskan untuk membuat penginapan yang diawasi oleh negara, aku telah berhasil mendapatkan seorang manajer toko. Oh ya, itu bagus. Jika kau ingin membuat seragam pegawai, tolong datang ke tokoku. Senang berbisnis denganmu mungkin karena menurutnya Zanaku-san bercanda, Mika-san hanya tertawa. Aku pikir itu bukan lelucon, itu mata seorang pedagang. Aku juga berbicara dengan Naito-osan dan Mika-san untuk mempertimbangkan lokasi penginapannya. Dengan itu penginapannya untuk sementara dikelola oleh negara, haruskah aku membuatnya dengan skala yang lebih besar? Ruangan untuk pemandian juga diperlukan. Setelah aku bilang pada mereka kalau ruangannya sudah disiapkan untuk mereka, datang ke kastil nanti, aku berpisah dengan Mika-san dan yang lainnya. Saat aku berjalan-jalan di jalan raya menuju kastil, dua anak, sepasang adik dan kakak sedang berlari dengan sepeda kecil dari sisi yang berlawanan. Hei kak, selamat siang. Selamat siang. Hai, selamat siang. Sambil menyapa mereka, anak-anak berlari melewatiku tanpa henti. Benar-benar semangat. Aku sangat senang mereka senang dengan sepedanya. Kau tidak akan percaya kalau anak-anak tak berdosa itu berasal dari klan ninja. Setelah melihat bayangan anak-anak menjadi lebih kecil, aku mulai berjalan kembali. Kali ini seorang gadis yang aku kenal, datang berlari dari depan sambil membawa sesuatu di tangannya. Toya-sama, smartphone ARC 1534. Hah, Lu? Ada apa? Lu yang datang berlari sambil terengah-engah, menawariku apa yang dibawanya. Itu sebuah kotak berlapis 2 dan termos, bukan? Ini bento. Aku membawanya karena kau tidak kembali untuk makan siang. Kau benar juga. Aku menerima bento dan setelah kami pindah dari jalan raya dan pergi ke bawah pohon, aku mengeluarkan kursi dan meja dari storage. Ketika aku mengeluarkan bento yang aku terima, ada nasi goreng dengan daging dan sayuran, nikujaga dimasak dengan kinpiragobou, sup ikan dengan telur goreng, dan banyak lauk yang berjajar. Meski bentuknya agak hancur. Ini bukan buatan Claire-san, kan? Ya, ini buatanku. Karena aku diberitahu kalau Toya-sama menyukai masakan Ishen, aku meminta Claire-san dan juga Subaki-san untuk mengajariku. Itu tidak begitu sama karena ini adalah pertama kalinya aku. Begitukah? Membuat sebanyak ini untuk pertama kalinya, bukankah itu lebih dari cukup? Dengan sumpit di tangan, aku mencoba mencicipi nikujaganya. Ya, itu enak seperti biasanya. Ini enak. Aku tidak percaya kalau ini pertama kali kau membuatnya, benarkah? Syukurlah. Lu hampir meledak karena kesenangan, mengungkapkan perasaannya. Dia terlalu berlebihan. Gadis ini terlalu banyak mengungkapkan perasaannya. Meski aku pikir itulah yang membuatnya manis. Meski begitu, karena Yumina dan Lu biasanya memberikan kesan seorang putri yang bermartabat, rasanya lebih cocok untuk usia mereka saat melihat bagian mereka yang seperti ini. Aku pikir itu daya tariknya. Apakah ada yang salah? Tidak. Aku sedang berpikir kalau kau itu manis Fue. Smartphone ARC 1535. Ups, pikiran sebenarku keluar. Aku memastikan untuk terus makan bentonya dan tidak melihat Lu yang wajahnya menjadi merah dengan sangat cepat. Aku sedikit malu, tapi makanannya benar-benar enak. Seperti nikujaga ini, aku sangat menyukainya. Toya-sama, adakah makanan yang tidak kau suka? Aku rasa, tidak ada yang khusus. Ya, meski aku tidak terlalu suka apapun yang sangat pedas, ayam pedas Elsie itu tak berperasaan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimakan oleh orang yang membuatnya.
Kalau begitu, adakah yang kau suka? Jepang, makanan Asian, mungkin. Aku suka apapun yang cocok dengan nasi. Oh, aku suka nikujaga ini. Ini yang terbaik terima kasih banyak. Saat aku memuji masakannya, wajah Lu berubah menjadi semakin merah lagi. Sungguh sibuk. Sudah sejak lama aku memang tertarik memasak. Tapi aku tidak diizinkan untuk memasak di istana. Semenjak aku bertemu dengan Toya-sama, setiap hari terasa menyenangkan benar juga, dia adalah seorang putri. Tidak mungkin mereka membiarkannya memasak. Tapi, benar-benar sangat disayangkan untuk mengabaikan bakat semacam itu. Aku selesai memakan bekal makan siangnya, menyimpan kembali kursi dan meja di storage, dan bersama-sama berjalan kembali ke kastil. Lu sebentar-sebentar terus melihat ke arahku sambil berjalan di sampingku. Dia mencoba memegang tanganku dan kemudian menariknya kembali, lagi dan lagi. Jadi aku mengulurkan tanganku dan menggenggam tangan kecilnya. Meski terkejut, dia menggenggamnya kembali dengan erat. Smartphone ARC 1536 kami kembali ke kastil sambil berpegangan tangan sementara Lu tersenyum malu-malu. Kita mungkin terlihat seperti kakak beradik jika ada yang melihat kita dari sisi itu. Yah, tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat, waktunya akan tiba saat kita akan terlihat seperti sepasang kekasih atau mungkin suami istri. Karena kita semua akan tinggal di negara ini untuk waktu yang lama. Smartphone ARC 1537 Smartphone ARC 1538 Chapter 111, Wilayah Arktik dan Magical Ice. Karena pembangunan toko pakaian Zanaku-san dan Silver Moon di cabang Brunhild dimulai, kawasan ini menjadi sangat terlihat seperti jalan perbelanjaan. Meski kekurangan barang, kita pasti akan melakukan sesuatu terhadap masalah ini. Beruntung, hanya ada sedikit penduduk, jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah makanan. Ada sayuran liar, buah beri, ubi jalar, dan juga binatang seperti babi dan kelinci di hutan. Ada juga banyak ikan di sungai. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang Belfast dan Regulus. Tanah di sini begitu kaya. Yah, aku rasa itulah alasan Magical Beast telah menyebar di sini. Yah, bisa aku katakan kalau pembangunan negara pada umumnya berjalan dengan lancar. Saat itu, Tsubaki-san membawa beberapa informasi. Di utara dari Kekaisaran, saya dengar bahwa di wilayah Arktik Kerajaan Elfura, ada sesuatu seperti formasi transfer yang Heika bicarakan apa. Kelihatannya, itu adalah informasi dari seorang pedagang yang datang ke sini dari Elfura. Sepertinya ada benda aneh berbentuk silinder di tengah gua es tertutup yang tak seorang pun bisa masuk dengan cara apapun. Jadi begitu, itu sama dengan yang di padang pasir, bukan? Meski bentuknya kali ini berbeda. Meski begitu, jika profesor itu juga membuatnya serupa, akan mudah mencarinya dengan sihir pencarian. Aku mungkin bisa melakukannya dengan satu kali coba dengan cara mencari sesuatu seperti formasi transfer. Karena penampilan luar mereka berbeda satu sama lain, mereka hanya bisa dikenali sebagai relik. Aku tidak akan tahu sampai aku memasukinya, meski akan sangat jelas begitu aku masuk ke dalam. Tapi, karena penghalang juga ditempatkan di dalam, sihir pencarian pun pasti tidak akan berfungsi. Ketika aku memikirkannya sampai pada titik ini, itu membuatku curiga apakah ini merupakan pelecehan atau bukan. Tentu saja, benda yang ada di dalam gua itu masih belum diputuskan adalah formasi transfer. Tapi, kerja bagus bisa menemukannya. Seperti yang diharapkan dari seorang ninja. Apakah mengumpulan informasi adalah keahlian kalian? Smartphone ARC 1539 dengan ini, jumlah boneka berharga master akan bertambah lagi. Setiap kali aku berpikir kalau jumlah orang sepertimu akan bertambah lagi, itu sudah membuatku tertekan. Aku membalasnya dengan perasaan tidak menyenangkanku pada Shizuka yang hanya bergumam dengan tak peduli. Tapi, aku sudah memikirkan ini sebelumnya, mengenai kepribadian mereka, aku mempunyai perasaan kalau mereka dibuat dari bagian kepribadian profesor. Aku menduga sikap untuk membuat sesuatu keluar dengan kuat ada pada Rosetta. Di sisi lain, keahlian Shizuka adalah lelucon erotis. Setelah aku menampilkan peta, aku menyuruh Tsubaki-san menunjukkan tempat di mana dia mendengarnya. Sangat jauh di sebelah utara. Bukankah ini ujung yang paling jauh? Mungkin akan dingin. Untuk saat ini, aku akan meminta Rosetta dan Shizuka ke sana terlebih dahulu dengan Chapterilon.
Saat dingin, apakah kau akan masuk ke dalam rumah? Jangan khawatir, penghalang dibangun untuk menjaga suhu tetap normal di dalam Chapterilon, oleh karena itu bukan masalah besar apakah itu panas atau dingin. Benar juga, itu tidak terlalu panas saat kita juga pergi ke padang pasir. Apakah fungsi pendingin ruangannya memiliki jangkauan yang luas? Sangat nyaman. Ketika aku memikirkannya dengan teliti, mungkin ini adalah fungsi yang diperlukan untuk tanaman kebun juga. Mungkin ada beberapa benih yang lemah terhadap dingin atau panas juga. Setelah mengirim Shizuka dan Rosetta, aku pergi ke rumah Rin bersama dengan semuanya. Dan ketika aku bilang kepadanya kalau formasi transfer lain ditemukan, dia melompat dengan senang. Jujur saja, akan baik-baik saja meski aku tidak memberitahunya, tapi aku takut apa yang akan terjadi ketika dia mengetahuinya. Setelah memberitahu semuanya kalau kita akan pergi ke wilayah Arktik, semuanya kembali ke kamar mereka untuk bersiap-siap. Tidak akan menjadi masalah bagiku karena aku mempunyai jubah ini, bagaimanapun juga, jubah ini mempunyai ketahanan terhadap dingin, panas, potongan, benturan, dan sihir. Jubah ini tidak panas bahkan ketika di padang pasir, jadi seharusnya tidak apa-apa. Smartphone Arc 1540 aku hanya membawa Kohaku kali ini, karena Sango dan Kuroyou menawarkan untuk tetap di rumah. Kami lemah terhadap dingin. Bukannya kami tidak bisa bergerak, tapi tubuh kami sedikit tertahan. Aku mengerti. Itu tidak aneh karena mereka adalah seekor ular dan kura-kura. Itu merepotkan, tapi aku senang bahwa manusia tidak selemah itu. Aku naif. Aku meremehkan wilayah Arktik. Apa-apaan dengan dingin ini? Apakah fungsi daya tahan jubah ini tidak bekerja? Seberapa rendah suhunya? Tapi, yang lainnya melihat ke sekeliling dengan wajah tenang. Apa maksudnya itu? Kenapa kalian begitu tenang seperti itu? Bukan apa-apa. Apa kalian tidak kedinginan? Karena aku menggunakan sihir penghangat. Semua yang ada di sampingmu berada di bawah suhu normal. Rin secara biasa membuat lelucon. Itu tidak adil. Kenapa aku satu-satunya yang dibiarkan? Sebuah pelindung yang sempurna terhadap dingin, kau bilang sendiri, kan? Aku benar-benar mengatakan itu. Tapi, aku minta maaf, aku terlalu percaya diri. Jadi, biarkan aku juga memiliki sihir itu. Panas datanglah, penahan hangat, warming cahaya sihir Rin menyelimuti tubuhku. Oh, dinginnya berkurang. Untuk mengujinya, aku mencoba memungut salju dari tumpukan tebal, dan ternyata tidak terlalu dingin. Tapi salju juga tidak cepat meleleh. Ternyata, sihir ini tidak menaikkan suhu tubuh. Mungkin serupa dengan penghalang yang melindungi tubuh dari dingin. Aku mencoba melihat-lihat ke sekitar bahwa sekarang perasaan dingin sudah tenang. Sebuah lubang es besar tersebar di lereng bukit yang diselimuti dengan hutan konifer. Gua yang tertutup es terus membentang ke bawah. Rupanya reliknya ada di dalam gua itu. Smartphone Arc 1541 kami menginjakkan kaki di dalam gua. Meski warming efektif, aku masih bisa merasakan rasa dingin yang menusuk punggungku. Aku menerangi jalan dengan pelan dan maju secara perlahan. Jalannya licin, jadi hati-hati. Perhatikan langkahmu dan pelan-pelan. Begitu aku berbalik untuk memberitahu semuanya agar berhati-hati, aku kehilangan pijakan dan jatuh di atas es. Aduh, apakah ini kutukan karena selalu membuat musuhku tergelincir? Apa yang kau lakukan, Toya? Apa kau baik-baik saja? Toya Dono. Aku mengambil tangan Elsie dan Yae, lalu berdiri. Aku sangat berharap ada sepatu yang benar-benar tidak bisa tergelincir. Jika ada kebalikan dari sihir slip, bukankah aku tidak akan tergelincir bahkan jika aku berjalan di atas es? Terlepas dari situasi saat ini, Pola dengan gesit melompat ke bawah lubang es saat ia turun. Tentu saja, dia tergelincir, dan berguling dengan cara yang lucu. Orang itu, apa yang dia lakukan? Kami melihat itu, dan terus turun dengan lebih berhati-hati. Aku hampir tergelincir beberapa kali, tapi entah bagaimana berhasil mencapai bagian bawah tanpa terjatuh. Sungguh, itu tinggi. Rin melihat ke atas dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada gua yang tinggi dan lebar di dalam lubang es dengan beberapa lapisan es yang menghubungkan langit-langit dan tanah. Bagian dalam gua itu begitu gelap, dan kami tidak bisa melihat apa yang ada di sana. Aku mengeluarkan light terlebih dahulu sementara Kohaku memimpin. Jika itu dia mungkin akan menyadarinya dengan bau atau suara jika ada sesuatu di sana.
Master, ada sesuatu di depan. Tampaknya itu adalah relik, tapi sepertinya akan sedikit bermasalah. Apakah relik itu ada di sana? Kohaku benar-benar efektif dalam kegelapan. Dia sudah bisa melihatnya. Tapi apa yang dia maksud dengan sedikit bermasalah? Smartphone ARC 1542. Aku maju dengan hati-hati sambil memperhatikan langkahku, dan kemudian aku mengerti apa yang dimaksud Kohaku. Benda berbentuk silinder besar yang berkilau hitam ditutupi dengan sejumlah es yang tidak masuk akal. Apa-apaan ini? Dinding es abadi. Dinding es itu muncul di dalam gua. Relik berbentuk silinder hitam bisa dilihat melalui es. Itu berderit, apakah kita harus menghancurkannya? Aku mencoba menembaki dasar es dengan peluru Brunhild, tapi dengan mudah dipentalkan. Percuma, itu sama kerasnya dengan Fureizu. Rin, bisakah itu dicairkan dengan sihir? Aku bisa mencobanya, tapi api menyembur keluar di hadapan tangan Rin seperti menyemburkan api, tapi esnya tidak mencair. Apa maksudnya ini? Seperti yang aku duga, itu tidak ada gunanya. Es ini tidak biasa. Ini adalah Magical Ice Magical. Itu adalah es yang dibuat dengan mengumpulkan sihir alam. Es itu tidak akan hancur dengan kekuatan biasa. Bahkan sihir api tidak bisa mencairkannya dengan mudah. Aku berpikir untuk menggunakan gravity untuk menghancurkannya, tapi sepertinya aku juga akan menghancurkan relik yang ada di dalamnya juga, sementara Gate hanya akan mentransfer esnya. Es itu benar-benar terhubung dengan tempat ini. Setelah semuanya, apakah mencairkannya adalah pilihan terbaik? Tidak, jika aku mencairkannya dengan suhu yang tinggi, gua ini sendiri kemungkinan akan runtuh. Jika begini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghancurkannya. Aku ingin tahu apakah ada cara yang lebih baik. Aku mencoba menyentuh dinding es. Rasanya dingin. Perasaan dingin mungkin melemah akibat efek warming. Dan jika itu benar, maka itu bisa membekukan kulit. Meskipun ada di sana kalau saja kita bisa menggali terowongan untuk bisa mencapainya. Smartphone ARC 1543 terowongan. Baru saja setelah Yumina menggumamkan itu, sesuatu muncul dalam pikiranku. Aku menempatkan kekuatan sihir pada telapak tanganku. Itu benar, seperti itu, ada juga metode itu, bukan? Modeling es di hadapanku terdistorsi dan dindingnya penyok. Es di sekitarnya melebar dan menjadi terowongan. Es itu tidak akan meleleh, dan tidak akan hancur. Untuk mengubahnya akan baik-baik saja, karena menghilangkannya bukanlah tujuanku. Itu seperti saat aku mengeluarkan Chaptera Jisan dan yang lainnya keluar dari penjara di Ishen. Aku terus mengubah Magical Ice itu, dan maju ke depan. Tak lama kemudian, bagian depan silinder muncul di dalam es. Lalu, apakah ini formasi transfer ke Chapterilon? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Itu benar-benar besar, seperti kata Lu, diameter relik silinder itu 6-7 meter, dan aku pikir tingginya adalah 2 meter. Berbentuk seperti kaleng tuna. Sementara mengubah es dengan modeling, aku mencoba mengelilingi relik, tapi tidak ada pintu masuk. Tidak ada yang menyerupai gerbang, seperti di padang pasir, dan saat disentuh, tidak ada yang bisa memungkinkan kita untuk melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, aku teringat bentuk kaleng tuna dan permukaannya dari mana kalengnya dibuka. Itu di atas, bukan? Aku mengubah es itu menjadi tangga, dan memanjatnya sambil berhati-hati agar tidak tergelincir. Aku meminta yang lainnya untuk menunggu di bawah. Tidak ada apapun di atas relik, kecuali lubang kecil dengan diameter 1 meter di tengahnya. Kebetulan, apa itu? Saat aku dengan hati-hati merentangkan kakiku, aku menyelinap masuk. Sepertinya itu pintu masuk. Hanya seseorang dengan semua atribut yang bisa melewati penghalang misterius itu. Smartphone ARC 1544. Aku menemukan pintu masuk. Aku akan mencoba masuk sekarang juga. Semuanya tunggulah sebentar. Hubungi aku melalui Kohaku jika terjadi sesuatu. Setelah memberitahu semua orang yang di bawah, aku membulatkan tekadku dan masuk ke lubang. Dengan mulus aku menembus langit-langit, dan mendarat di dalam. Dengan cahaya tipis yang redup, ada formasi transfer dengan 6 pilar batu. Apakah itu relik Chapterilon? Aku menuangkan masing-masing atribut sihir pada masing-masing pilar batu. Ketika aku selesai menuangkan semuanya, formasi transfer mulai memancarkan cahaya yang redup. Aku berdiri di tengahnya, dan terakhir menuangkan sihir non-atribut.
Aku kemudian ditransfer selama cahaya yang menyilaukan bersinar. Smartphone ARC 1545 Chapter 112, Bangunan Alkimia, dan kualitas perawan pemandangan Chapterilon yang seperti biasa tersebar di depanku. Pohon-pohon yang indah dan langit biru yang cerah dapat dilihat bersama dengan rumput hijau subur dan tebal, yang tumbuh di sepanjang kanal yang mengalir. Sepertinya aku berhasil ditransfer. Sekarang, aku akan senang jika ini adalah perpus atau hangar. Yah, warehouse juga kayaknya bagus. Karena aku pasti akan berterima kasih dan memberikan hukuman atas berbagai masalah yang aku dapatkan. Setelah berjalan di tepi sungai, sebuah bangunan terlihat dari antara pepohonan. Bangunan itu tingginya sekitar 3 lantai dengan jendela seperti kaca yang terpasang pada bangunannya, sehingga sekilas terlihat seperti sebuah gereja. Wajar saja, karena tidak ada yang menyerupai salib di atapnya. Dindingnya dibangun dengan sesuatu yang menyerupai batu bata dan berwarna merah seperti atap. Di samping rumah, ada sebuah pagoda yang bentuknya terlihat seperti segi delapan yang lancip. Aku cukup yakin kalau itu adalah fasilitas Chapterilon, tapi kau benar sekali. Selamat datang di bangunan alkimiaku. Ketika aku berbalik karena sambutan yang tiba-tiba, di sana ada seorang gadis muda dengan sepasang mata emas, kulit putih dan rambut pink halus yang memiliki satu ikatan di sampingnya. Mengenakan tunik hitam yang biasa, pita merah muda besar di dadanya, rok putih dan celana ketat hitam, dia memiliki pakaian yang tidak terlalu berbeda dengan Shizuka dan yang lainnya. Jika ada satu perbedaan utama, apakah itu tonjolan di bawah pita yang tak sebanding dengan yang lainnya? Itu tingkatan Cecil-san, kan? Aku adalah yang mengelola terminal bangunan alkimia ini, Bellflora, no. Tolong panggil aku Flora, no. Smartphone ARC 1546. Jika itu, Bellflora, maka aku percaya, Bell itu bagus meski. Oh benar, nama lengkap Shizuka adalah Francisca. Apa itu? Apakah memanggil seseorang dengan nama akhiran mereka merupakan kebiasaan peradaban kuno? TL Note, seharusnya itu, Seska, tapi karena katanya kurang enak diucapin, jadi diganti ke Shizuka yang agak mirip. Tapi meski begitu, bangunan alkimia, ya. Sekali lagi, ini berbeda dari apa yang diinginkan. Karena kau datang ke sini, itu berarti kau juga pemilik semua atribut yang sama seperti Profesor. Tapi, hanya orang kompatibel yang bisa diberikan kekuasaan terhadap bangunan alkimia. Aku tahu. Asal kau tahu saja ya, Taman Langit dan Workshop sudah aku dapatkan. Taman Langit dan Workshop maksudmu Shizuka dan Rosetta. Ya ampun, sudah 4097 tahun. Terasa kangen sekali. Flora menunjukkan ekspresi gembira saat meletakkan kedua tangannya di dadanya. Bergoyang. Dadanya sedikit bergoyang barusan. Agar mataku berkedip-kedip dan menghadap ke arah dadanya, aku rasa dia sedikit menggunakan sihir. Benar, aku yakin. Sihir itu cukup ampuh. TL Note, banyak alasan. Aku pikir jika kedua orang tersebut telah mengakuimu sebagai orang kompatibel, berarti kau memiliki kualifikasi yang cukup. Tapi untuk berjaga-jaga, kau harus menerima penilaianku juga penilaian. Kalau dipikir-pikir, Shizuka dan Rosetta keduanya juga, tunggu, ini gawat. Tapi, ketika aku memikirkannya, aku sudah terlambat karena kedua tanganku digenggam oleh Flora dengan kuat, dan mendorong kedua tangan dia pada bolanya. Munyu perasaan lembut mengalir melalui telapak tanganku. Tapi, ada apa dengan kelembutan dan kekenyalan ini? Karena Flora tiba-tiba melakukan itu, aku secara refleks menekankan jari-jariku ke dalamnya. Itu tak terelakkan dan tak dapat dihindari. Aku bahkan secara kebetulan merabanya. Smartphone ARC 1547. Smartphone ARC 1548 Desu, no. Ketika aku melihat Flora yang mengeluarkan suara menawan, aku kembali sadar dan melepaskan tanganku. Orang ini, apa yang dia lakukan? Wah. Oh tidak, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Tenanglah diriku. Kau lulus. Kau pasti telah didiskualifikasi jika kau berubah menjadi binatang buas apa-apaan dengan keputusan itu. Apa yang dilakukan orang ini adalah kebalikan dari pelecehan seksual, bukan? Meskipun aku tidak bisa menuntutnya. Dan dengan begitu Flora melepas pita dadanya dan mulai melepaskan kancing mantelnya. Apa yang kau lakukan? Selanjutnya, sentuh kulitnya secara langsung.
Dan jika kau masih tidak berubah menjadi binatang buas bergoyang. Ketika mereka melompat keluar dari blusnya, sejenak aku merasa ragu. Nah, mengikuti insting aku memalingkan mataku. Kenapa, tidak ada bra, kenapa? Hei, taruh mereka kembali. Aku mengerti, karena aku tidak akan berubah menjadi binatang buas. Begitukah? Sedikit disayangkan, meski kau bisa menyentuhnya sebanyak yang kau suka. Aku baik-baik saja, karena aku tidak akan berhasil tepat waktu. Karena itu hanya kata-kata yang keluar secara acak dalam mulutku, aku tidak tahu apa yang aku maksud dengan tidak membuatnya tepat waktu. Atau lebih tepatnya, aku benar-benar gemetaran. Sialan, aku bisa mendengar tawa profesor itu. Jika aku punya mesin waktu, aku pasti akan kembali. Kau bisa menjeptikan mereka loh. Smartphone ARC 1549 tidak apa-apa, letakkan saja mereka kembali. Aku sedikit salah menempatkan kemarahanku dan meneriakinya. Orang ini juga mempunyai sebagian kepribadian profesor. Sungguh tidak pantas. Aku mengakui dan memastikan bahwa kau adalah orang yang kompatibel. Mulai sekarang frame nomor 21 ini, kodename Bellflora akan dialihkan kepadamu. Tolong rawat aku selamanya, Master Flora membenarkan kembali dadanya dengan rapi dan tersenyum berseri-seri. Seperti yang aku duga, masalahku bertambah lagi. Sementara aku memikirkannya, wajahku tiba-tiba ditangkap, dan dicium secara paksa. Sial, masih ada ini. Sama seperti waktu dengan Shizuka dan yang lainnya, lidahnya dimasukkan ke dalam. Wah, aku tidak bisa menolak. Kenapa orang-orang ini sangat kuat? Setelah mencabuli mulutku sebentar, kemudian Flora memisahkan bibirnya. Registrasi selesai. Gen Master telah diingat. Mulai sekarang kepemilikan bangunan alkimia dialihkan pada Master ketika sudah benar-benar lelah. Aku mendengar suara Flora. Ini, jika pria dan wanita beralih peran, itu akan sangat konyol, kan? Bangunan alkimia adalah fasilitas yang menghasilkan produk baru dengan menggabungkan berbagai material dan sihir. Meskipun fasilitas ini utamanya digunakan untuk pengobatan dan makanan, tapi di sini juga bisa membuat material campuran. Aku sedang mendengarkan penjelasan Flora tentang bangunan alkimia. Pada dasarnya, kau bisa menganggapnya sebagai sesuatu seperti induk encan. Dulu, aku menempatkan recovery ke pemandian air panas di Silver Moon, tapi apakah seperti itu? Ngomong-ngomong, hal seperti apa yang bisa kau buat? Sesuatu yang berguna seperti ramuan yang menyembuhkan luka. Selain itu, dengan menggabungkan kemampuan untuk menghasilkan banyak buah sekaligus tahan wabah, bisa juga untuk membuat tanaman yang memiliki kedua karakteristik itu juga, loh. Smartphone ARC 1550 itu bisa digunakan. Mungkin itu bisa mengarah pada revolusi pertanian Brunhild. Ini juga dilengkapi dengan fasilitas medis, sehingga memungkinkan juga untuk bisa mengembalikan lengan atau kaki. Apakah itu bioteknologi, atau mungkin fasilitas yang berhubungan dengan sihir kehidupan? Oh benar juga, sesuatu seperti sake atau fermentasi dari sesuatu seperti kecap, natto, miso, yogurt katanya mirip dengan bioscience dengan cara yang berbeda. Ketika kau bilang sesuatu seperti pembiakan selektif, perubahan genetik muncul dalam pikiranku. Jangan-jangan sesuatu seperti cloning, atau bahkan homunculus juga bisa dibuat. Tunggu sebentar. Pertama, Flora, yang ada di hadapanku saat ini, adalah apa yang kau sebut cyborg. Mungkin orang-orang ini diciptakan di sini. Tidak bagus, mari kita untuk tidak memikirkannya terlalu banyak. Contohnya, apakah kau bisa menghasilkan buah baru dengan mengawin silangkan jeruk dan apel? Bisa. Aku juga bisa membuat jeruk yang rasanya seperti apel, dan sebaliknya. Aku juga bisa membuat sesuatu yang rasa keduanya menjadi cocok. Itu sangat hebat. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan genetika. Mungkin kalau kita mengawin silangkan bawang putih dengan benih padi, bisakah kita menghasilkan nasi bawang putih? Fasilitas yang keterlaluan ini tergantung bagaimana penggunaannya juga. Ketimbang menyebutnya alkimia, sepertinya itu adalah sihir sintetis. Sebagian besar, mereka adalah penyesuaian yang dibuat dengan sihir, tapi karena berasal dari benih, pertumbuhannya akan tetap tergantung pada manusia. Setelah itu, rasanya juga akan berbeda tergantung bagaimana tanaman tumbuh. Begitukah?
Bagaimanapun juga, kita bisa membawa barang-barang yang belum ada di dunia ini. Kita tidak akan tahu apakah itu akan tumbuh dengan baik atau tidak kecuali jika kita benar-benar mencoba untuk merawatnya. Untuk ini, mungkin aku memerlukan pertanian percobaan. Smartphone ARC 1551. Sambil mendengarkan penjelasan Flora, aku menginjakkan kaki di bangunan alkimia. Berbagai wadah kaca berbentuk silinder dengan berbagai ukuran berbaris di dinding. Di seberang dinding, ada benda-benda seperti laci kecil berbaris. Sesuatu seperti panel kontrol ditempatkan di tengah, dan lebih dari itu aku tidak tahu berapa banyak kotak kaca besar berbentuk silinder. Mereka mirip dengan kapsul pembekuan yang muncul di film SF. Apakah mereka mungkin kapsul pengobatan? Berbagai bahan kimia dikumpulkan di rak-rak ini. Ada banyak obat yang dibuat oleh Profesor Hu. Dia benar-benar melakukan penelitian yang pantas, sesuatu seperti ramuan cinta, obat-obatan afrodisiak perangsang nafsu, pil energi, estrogen, suplemen libido, gairah seksual. Itu semua adalah produk yang aman tanpa efek samping. Aku bodoh karena mengaguminya. Berapa banyak nafsu yang dimilikinya. Mengatakan kalau semua itu aman, aku rasa dia harus mengevaluasinya. Tidak, orang yang mempunyai masalah mungkin akan berterima kasih padanya. Efeknya sangat hebat, loh. Begitu kuat hingga kau akan merasa seperti sedang berada di surga. Meskipun aku belum pernah mencobanya, tapi jika Master ingin mencobanya bersamaku. Karena hidupku sangat berharga, aku menolak. Ini bukan lelucon. Apakah itu benar-benar aman? Itu. Aku mulai curiga. Baiklah, karena aku tidak akan menggunakannya, aku tidak akan menggunakannya, kurasa. Apakah tidak ada obat normal yang dibuat Profesor? Tidak ada, dia mengatakannya dengan datar. Sial, fasilitas ini tidak bagus. Ini adalah perwujudan dari perputaran keinginannya. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar ide yang bagus untuk membawa kemari para tunanganku. Smartphone ARC 1552. Aku meninggalkan bangunan alkimia, dan memikirkannya saat terkena hembusan angin. Yah, aku tidak punya pilihan selain memanggil mereka. Bangunan alkimia, bukankah itu adalah fasilitas yang bisa digunakan oleh Brunhilde Dukedom? Rin bergumam sambil mendesah. Tidak ada gunanya meski kau berkecil hati dengan hal ini. Setelah memanggil semuanya, kami menuju ke Brunhilde untuk menghubungkan bangunan alkimia dengan Chapterilon. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Jangan pikirkan. Flora mengintip ke arah sini dan membuat wajah bermasalah. Aku akan terganggu juga jika kau terus depresi sebelum kita menemukan purpose. Di seberang Rin yang depresi, mata semua orang tertuju pada Flora. Lalu, apa kau pengelola bangunan alkimia, San? Tolong panggil aku Flora besar. Selain Flora yang menyapa Yumina dan Lu, mereka terpaku pada kedua buah persik putihnya yang bergoyang. Sialan, apa-apaan dengan keberadaan itu? Aku tidak bisa menang. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa menang melawan itu. Si saudara kembar juga terguncang karena beberapa alasan. Salah seorang yang tenang hanya Yae dan Rin. Miliknya Yae tidak kalah dengan Flora, sementara Rin bersikap filosofis mengenai hal ini. Apakah ini sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Tidak, bukan seperti laki-laki tidak tahu kenapa matanya tertarik pada itu. Meski begitu, besar atau kecil, aku rasa itu tidak penting. Tapi tentu saja aku pikir itu menarik mata seseorang. Apakah Toya sama juga lebih suka yang besar? Smartphone ARC 1553. Lu menatapku dengan wajah yang seperti akan menangis. Tidak, Flora yang besar tidak ada hubungannya dengan seleraku. Yah, mataku memang secara tidak sengaja melihat ke arah sana, tapi jauh di dalam lubuk hatiku, itu bukan sesuatu yang aku pedulikan. Tidak apa-apa, Lu Dono dan Yumina Dono masih dalam tahap pertumbuhan. Aku sama seperti kalian berdua saat aku seusia kalian. Tindakan Yae membawa harapan, dan menghadapi Yumina dan Lu dengan mata berkilauan. Tapi penampilan si saudara kembar, Elsie dan Lindsay, malah tenggelam dalam keputusasaan. Kalau begitu, akankah mereka membesar jika kau memijatnya? Batsu, tidak mungkin hal konyol semacam itu bisa terjadi. Aku bereaksi berlebihan terhadap apa yang Rin katakan dengan tidak sadar. Feri-san ini, apa yang dia katakan? Ketika aku melihat ke sekitar, semua orang selain Flora wajahnya memerah dan mengalihkan pandangan mereka. Flora yang melihat itu membuat senyuman puas yang tidak menyenangkan.
Aku sudah membuat master merabanya tadi, kau tak perlu mengatakannya. Tidak mengatakan apapun akan bagus, itu. Semua orang selain Rin, memalingkan mukanya ke arahku dalam sekejap. Dan seolah-olah dia memberikan pukulan terakhir pada musuhnya, Flora berbicara sekali lagi dengan senyuman yang sangat senang. Aku juga menerima ciuman Uaha. Kaulah yang salah sialan. Dia benar-benar menikmati situasi ini. Pertama, akulah yang dicium. Senyum Profesor Cabul itu bisa terlihat melayang pada senyuman Flora. Toya-san, mari kita bicara sebentar. Yumina berbalik ke sini dengan tersenyum, tapi matanya tidak tertawa. Semuanya juga hampir sama. Seperti yang aku bilang, itu salah paham. Aku tidak bersalah. Smartphone ARC 1554. Setelah itu, aku dibuat untuk duduk seiza untuk waktu yang lama, dan dari 5 di antaranya, mengomeliku dengan berbagai cara. Itu tidak adil. Itu sebabnya aku benci mencari Chapterilon. Mirip dengan memberikan semangat, Pola dengan pelan menepuk bahuku yang sedih dan itu sangat menenggelamkan hatiku. Smartphone ARC 1555 Chapter 113, Pakaian Perawat dan Kerajaan Suci. Dengan tibanya, bangunan alkimia, di atas langit kota Brunhild, kota ini dilabuhi oleh taman langit dan workshop. Setelah sampai sejauh ini, ukurannya hampir sama dengan kastil kecil. Meskipun hampir tidak ada bangunan. Dengan Shizuka mengenakan pakaian pembantu dan Rosetta mengenakan pakaian kerja, masing-masing mengenakan pakaian kesukaan mereka. Tapi yang dipilih Flora adalah pakaian perawat. Kenapa dia memilih ini? Tidak, karena bangunan alkimia juga merupakan pusat kesehatan, mungkin belum tentu ada hubungannya juga. Tapi aku rasa pakaian perawat pink pendek dengan stocking putih dan tali ikat kaos kaki mungkin terlalu berlebihan. Dia seperti cosplay perawat. Untuk membuatnya lebih buruk, bukankah dadanya itu terlalu ketat? Terus terang, aku kesulitan harus melihat kemana. Karena dia juga mempunyai pengetahuan dan kemampuan medis sampai tingkat tertentu, aku telah menyiapkan ruang kerja dokter di dalam kastil untuk saat ini. Jika aku ada, aku bisa menyembuhkan pasien dengan sihir, tapi ruang kerja tersebut merupakan jaminan untuk skenario terburuk. Untuk saat ini, aku akan membuat bangunan alkimia, memproduksi nasi jenis baru. Dengan menyumbangkan benih padi yang aku bawa dari Ishen untuk membuatnya tahan wabah, aku mencoba untuk memastikan akankah bermanfaat. Untuk saat ini, aku akan menanam dan membesarkan mereka di pesawahan yang aku buat di bagian timur negara ini. Aku harap tumbuh dengan baik. Jalan raya sedang diperbaiki meski hanya sedikit. Karena Naito Osan memberikan yang terbaik, rasanya sangat menenangkan. Cabang Silver Moon, milik Brunhild juga telah dibuka dengan aman dan para pengelana sekarang dapat beristirahat di penginapan. Karena pemandian itu menyembuhkan kelelahan para penduduk, itu menjadi sangat sukses. Mika-san mempekerjakan karyawan baru kebanyakan adalah mantan ninja Takeda juga, dan rasanya dia benar-benar mencurahkan dirinya untuk bisnis. Sepertinya perkembangan Brunhild berjalan dengan cukup baik, toh. Smartphone ARC 1556 Tokyah, itu adalah negara yang dibuat oleh Toya Dono. Aku rasa tidak perlu mengkhawatirkannya. Tok maaf, Baginda Raja Binatang, ini Pon. Tok ho ho ho. Itu adalah Tile yang membuat melompat dan bernyanyi. Raja Rifurizu, membuat hit. Tanayao Pinfu Ipeko 3900A, Baginda Rifurizu melakukan pembayaran kepada Baginda Kaisar Regulus. Atau lebih tepatnya apa yang mereka lakukan. Di ruang permainan Kastil Brunhild, penguasa dari berbagai negara barat sedang berkumpul mengelilingi meja mahjong. Tapi itu tidak termasuk aku. Aku tidak termasuk orang yang berada di sekitar meja. Ano, apa pertemuan hari ini untuk? Tidak ada yang khusus. Kami hanya ingin bermain mahjong, itu saja. Jara-jara, Tile dilepas diturunkan di tengah meja, dan kemudian diangkat secara otomatis. Cahaha, para raja dengan terampil mengambil tilenya, dan segera melanjutkan pertandingan berikutnya. Itu sampai pada titik di mana mereka menjadi begitu terampil. Oh, meskipun kami juga melakukan sedikit pertukuran informasi. Baginda Kaisar menurunkan Tile sambil tertawa. Memiliki hubungan yang baik memang bagus sehingga tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tapi itu akan menjadi masalah kalau mereka mengabaikan tugas pemerintahan mereka dan hanya bermain mahjong. Bagaimana dengan pertukaran informasinya? Benar, jika kita membicarakan tentang berita baru-baru ini, pasti itu tentang kerajaan suci Ramishu, kan?
Smartphone ARC 1557 Baginda Raja Belves bergumam sambil mengatur tilenya. Kerajaan Suci Ramishu. Bukankah itu negara di sebelah tenggara Regulus? Dan juga dekat dengan Misumido. Kerajaan itu bisa dijangkau dengan menyeberangi sungai besar Gau. Jika seseorang pergi lebih jauh ke bawah sungai, kau bisa mencapai Belves juga. Apakah ada sesuatu dengan kerajaan suci Ramishu? Di ibu kota kerajaan suci, Isura. Mereka bilang ada vampir muncul vampir. Masih ada cerita mencurigakan lainnya. Tidak, tunggu sebentar. Mungkin hanya aku yang tidak tahu. Apakah vampir mungkin ras lain yang umum di dunia ini? Dengan diam-diam aku melihat Baginda Raja Binatang. Karena setelah semuanya, di sini juga ada demi Human. Ada rumor yang mengatakan telah ada korban bermunculan setiap malamnya. Mayat yang ditemukan mengering dengan darahnya yang tersedot abis mengerikan. Apakah ini kasus pembunuhan yang aneh? Dan vampir, sudah sampai pada titik di mana rumor tersebut mengatakan kalau hal itu mungkin disebabkan oleh klan vampir Raja Rifurizu mengurangi tile saat berbicara denganku. Klan vampir, rupanya bukan sekedar namanya saja, tapi sepertinya merupakan ras tertentu. Kalau aku tidak salah, sepertinya ada klan akuatik di Misumido yang disebut ras Putri Duyung. Tentu saja ada banyak ras di dunia ini. Kejadian yang terjadi di Ramishu benar-benar merepotkan. Ramishu adalah negara yang percaya pada dewa cahaya yang disebut Lars. Oleh karena itu, sangat bermusuhan dengan orang-orang yang termasuk dalam kegelapan. Jika seseorang mempunyai bakat sihir kegelapan terlepas dari semua atribut yang dimilikinya, dia akan pandang dengan dingin Raja Binatang mengurangi tilenya dengan wajah pahit. Ada apa dengan itu? Aku pikir itu sudah melewati tingkat keyakinan dan berubah menjadi fanatisme. Siapa dewa cahaya Lars itu? Apakah Toyadono tidak tahu? Dalam cerita kerajaan suci Ramishu, kira-kira 1000 tahun yang lalu, wilayah Ramishu dihuni oleh magical beast, roh-roh jahat dan smartphone ARC 1558 demons. Dan dikatakan bahwa pendeta berkunjung ke sana dan memanggil dewa cahaya Lars yang menyucikan tanah itu. Dan kemudian, orang-orang yang tinggal di sana mulai menyembah dewa cahaya. Ajaran-ajaran itu tersebar di wilayah itu, dan kerajaan Ramishu didirikan. Atau begitulah ceritanya Raja Belves menjelaskan, tapi itu membuatku bingung. Dewa cahaya. Untuk sementara, aku juga kenal dengan dua dewa. Terlepas dari dewa cinta, apakah itu dewa dari dunia kami sama? Meskipun kesannya agak berbeda. Terlebih lagi, kami sama tidak terlihat seperti dia akan terlibat terlalu banyak dengan dunia yang ada di bawah. Kami sama itu sepertinya mengelola banyak dunia, oleh karena itu aku tidak merasa kalau dia juga akan datang dan ikut campur dalam setiap hal. Meskipun aku bisa mencoba meneleponnya, untuk saat ini semuanya baik-baik saja, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti yang diharapkan, aku merasa malu untuk memanggilnya begitu saja. Karena bagaimanapun juga dia adalah dewa. Sulit untuk berhubungan dengan negara itu karena semuanya didasarkan pada kepercayaan. Dengan segala sesuatu menjadi, atas nama cahaya dan keadilan, itu hanya formalitas. Terutama paus itu. Aku juga tidak menyukainya. Paus itu terus membuat khotbah yang mencurigakan. Nenek itu benar-benar ketat sambil tersenyum masam. Raja Binatang dan Kaisar saling bertukar pandangan. Paus. Maaf, apa yang kalian maksud dengan paus? Kerajaan suci Ramishu tidak memiliki keluarga kerajaan atau sistem warisan. Sebagai gantinya, mereka memilih paus dari pendeta tingkat tertinggi sampai dia meninggal atau dia melepaskan jabatannya. Dan, yang menjadi pendeta peringkat tertinggi di Ramishu saat ini adalah Elias Orutora. Seorang paus wanita. Tentu saja, karena hari peringatan ke-20 terjadi tempo hari, aku yakin dia sudah berusia lebih dari 60 tahun. Dengan bunyi tuk, Raja Rifurizu membuang tile di atas meja. Raja, itu Ron. Pinfu, 2 Dora. 3.900 lagi. Smartphone ARC 1559 Baginda Raja Rifurizu melakukan pembayaran pada Baginda Kaisar Regulus. Setelah melihat pertukaran ini, Baginda Binatang melihat ke langit. Dan sedikit lagi bisa menyelesaikan Chinatsu. Baginda Kaisar, sejak tadi kau hanya menyimpan yang rendah, bukan? Ini juga salah satu cara untuk menang. Bahkan jika aku tidak mencetak banyak nilai sekaligus, akan baik-baik saja jika nantinya aku menang. Kaisar membalikan keluhan Raja Binatang. Yah,
Itu juga salah satu kesenangan sebenarnya dari Mahjong. Dan juga bisa memahami cara berpikir seseorang berdasarkan bagaimana dia bermain. Raja Belfast berbicara sambil meletakkan tile di tengah meja. Awalnya, golongan vampir itu sendiri disebut sebagai golongan kecil di keluarga Demon. Keberadaan mereka sendiri tidak langka, tapi aku pikir mereka mengerti apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu pada Ramisu. Itu sangat mencurigakan. Aku merasakan sesuatu yang tidak biasa terjadi yang terlihat tidak masuk akal benar, apakah ini rencana bunuh diri? Tapi karena masih belum beres, mungkin mereka berhasil lolos. Ini jelas merupakan kasus yang aneh. Yah, kecuali jika sampai keributan datang kemari, aku tidak akan terlalu memikirkan situasi mereka. Dan juga, hanya karena mereka adalah vampir bukan berarti seluruh klan vampir juga melakukan kejahatan. Jika mereka ditindas hanya karena mereka vampir, aku akan berdiri di sisi mereka sebagai sekutu. Baginda Raja Binatang melipat tangannya dan menghela napas. Sepertinya masih banyak negara yang melakukan diskriminasi terhadap para penjahat. Aku tidak bisa mengerti diskriminasi dan kecaman berdasarkan kelahiran atau ras. Aku pikir itu tidak adil untuk menyimpulkan bahwa seseorang itu jahat hanya karena dia adalah orang dari kegelapan. Kerajaan Suci Ramishu. Aku tidak berpikir aku ingin terlalu banyak terlibat dengan mereka. Aku percaya pada dewa, dan aku rasa tidak ada orang yang lebih bersyukur kepadanya daripada aku. Tapi aku tidak begitu tertarik dengan agama. Pada akhirnya, hanya Baginda Raja Rifurizu yang kalah, dan Kaisar Regulus berada di puncak. Keempat raja tersebut menjanjikan sebuah pertandingan ulang lagi bulan depan, dan kembali ke negara mereka masing-masing. Ini lagi bulan depan. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.